Baik, selamat siang teman-teman Historia semuanya. Jadi saya Mahmud hari ini bersama Saya Eka Tulis. Eka. Hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat menarik, sangat dekat sama kita. Kadang terlihat, kadang juga enggak. Kadang orang menyadari, kadang juga enggak. Gitulah. Dan mungkin teman-teman juga sudah bisa lihat dari layar di sini Selamat Hari Toleransi. Jadi kita akan membahas toleransi yang nantinya akan diperingati di tanggal 16 November tahun 2025 ini. Sebelum kita membahas pemateri, nggak cuma saya dan Eka di sini sebenarnya, ada pemateri kita yang luar biasa. Kita perkenalkan dulu, mungkin dari di depan saya langsung aja ada Bang Muhammad Rijal Ardiansyah. Betul? Tepuk tangan dulu dong. Anaknya dipanggil apa nih? Bang kakak? Bisa Rijal, Bang Rijal sembarang. Ya mungkin Bang Rijalnya biar santai gitu ya. Boleh. Nah, jadi Bang Rijal ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Hima BK FKIP Unmul periode 2023, betul Bang Rijal? Dan sekarang Ketua Umum di kami Unmul, betul? Betul. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Iya. Betul. Dan juga tidak cuma Bang Rijal di sini yang menemani kita, ada juga di sebelah kanannya Bang Rijal ada Kak Abim, Wanda Abimanyu. Kak Abim ini Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pendidikan Sejarah periode 2023 juga. Ya sama kayak Rijal. Sama ya. Ya. Oke. Seleting Seleting. Kelihatan. Jadi gimana nih kabarnya Bang Rijal dan Kak Abim hari ini? Alhamdulillah Baik, sama kayak Rijal baik juga. Ya, kenapa ketawa gitu kayak? Karena kayak bahagia dalam melihat Rijal, ngeliat teman-teman kan. Gitu. Jadi bahagia aja. Sehat. Seneng. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Kesibukan apa nih? Sibukan. Dari Abim dulu kali ya. Sekarang mau Kak Abim, Bang Rijal. Oke. Freelance sih. Freelance. Oke. Tapi lebih tepatnya kalau saya pribadi ya, saya lagi nulis skripsi saya yang sudah terlambat itu. Jadi fokus saya saat itu ya nulis skripsi itu sampai selesai tahun ini. Gitu. Tahun ini. Iya. Jadi saya nggak ada kegiatan organisasi lain lagi lah di kampus. Fokus Skripsi kalau saya. Kak Rijal. Gimana? Banyak sih sebenarnya. Kita sedang organisasi pastinya di kami Unmul. Dan banyak lingkupnya gitu ya di kami, bahkan ngurusin fakultas juga gitu. Terus sampai kita juga tingkatan fakultas pun kita urus di kami, makanya banyak yang diurus dan dipikirkan. Terus kita juga kerja sampingan, panggilan sih freelance kayak dia. Ya, kalau ada panggilan kerjaan ya oke, kita kerjain gitu. Terus sama skripsian sih, pelan-pelan berusaha untuk menyelesaikan. Oke. Saya pikir cukup untuk perkenalannya ya. Jadi kita langsung akan mulai bahas saja nih, ya kan Eka? Iya betul. Kira-kira apa yang akan kita bahas pada hari ini? Yang pertama, kalau menurut Bang Abim dan Bang Rizal, gimana makna toleransi itu sendiri? Artian dari Kak Abim dan Bang Rijal, inilah nggak usah berpaku pada BBI definisi sesuatu dari dalam hati, dari dalam hati Bang Rijal dan Kak Abim sendiri. Toleransi itu apa? Silakan siapa aja? Abim aja dulu. Silakan Abim. Oke. Kalau definisi mudahnya ya, buat saya toleransi itu nggak sekedar kita kayak menghormati dia sebagai Tapi ini berarti kita konotasinya dalam toleransi agama ya, karena kan ya betul. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi toleransi itu bukan hanya kayak saya menghormatin agamamu nih kayak oke, misalnya kamu Islam saya Kristen atau gimana kayak yaudah saya hormati. Tapi
toleransi yang menurut saya pribadi yakini adalah artinya kita diberikan hak yang sama, hak beribadah yang sama, hak ya pokoknya hak lah untuk di sebuah negara tuh punya hak yang sama, dapat hari libur yang sama, begitu sih. Jadi selain cuman menghormati, kita selain itu toleransi sebenarnya yang lebih besar itu adalah kita punya hak yang sama. Kok itu sih yang pendapat saya pribadi. Mungkin langsung disambung sama Bung Rizal ya. So, Mungkin saya agak panjang dikit ya. Kalau bicara toleransi memang begitu dalam dan begitu banyak yang harusnya kita bahas. Kalau dari saya pribadi karena diundang notabene-nya sebagai kami ya. Jadi saya coba untuk menjelaskan sedikit tentang dari perspektif Islam. Kalau dari saya sendiri, teman-teman, kalau tadi Abi Mustara, kalau saya adil. Ya, adil. Jadi dari dulu pun di zaman Nabi kami Islam Rasulullah SAW, Nabi Muhammad pun dalam zamannya selama beliau hidup, toleransi itu begitu diindahkan dan begitu sangat luar biasa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Dan luar biasanya adalah dari toleransi itu pun terbentuklah masyarakat yang begitu damai dan luar biasa berkembang dalam peradaban maupun dalam keilmuan kayak gitu. Maka kalau mau negara berkembang atau suatu masyarakat berkembang, maka toleransi dulu yang harus diurusin. Betul. Kalau toleransinya masih belum selesai, maka tidak mungkin suatu negara itu ya dengan segala perbedaan yang ada tidak akan bisa membentuk suatu peradaban di mana harusnya peradaban itu dibentuk dari persatuan. Persatuan di antara kelompok yang berbeda, latar belakang yang berbeda, agama yang berbeda bahkan ya. Jadi kalau mengikut ajaran Islam, maka toleransi itu udah makanan kita sehari-hari dari dulu. Gitu. Jadi toleransi bagi saya sendiri ya itu langkah pertama buat kita menuju, kalau di Indonesia ya, Indonesia Emas 2045 tuh. Ya, toleransi itu begitu penting dan harus diperhatikan sama-sama. Dan itu dari saya. Oke, berarti memang sebenarnya yang saya tangkap dari apa yang disampaikan Bang Abim dan Kak Rizal tadi kan, toleransi sebenarnya bukan sebuah hal yang baru-baru saja sebenarnya kan, sudah ada sebenarnya dari zaman Nabi tadi kan dibilang, di mana adanya persatuan antara perbedaan-perbedaan tadi kan yang akhirnya menjadikan baru bisa terciptanya sebuah negara yang maju bersatu seperti yang diharapkan presiden kita 2045 Indonesia Emas ya begitulah. Oke, lanjut mungkin kita setelah kita tahu juga tadi definisi dari toleransi yang disampaikan Kak Abim dan Bang Rizal, sebenarnya kan lumayan menarik dan dilihat dari waktu beberapa tahun, ribu tahun dari zaman Nabi kan. Mungkin kita langsung coba melihat ke masa sekarang ketika toleransi ini di era digital, di media sosial yang begitu cepat informasi kita terima. Itu sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, itu ada baiknya dan ada buruknya juga. Ketika kita dapat informasi dari suatu wilayah yang jauh, kita bisa cepat menerimanya. Tapi kan ada satu hal yang perlu diperhatikan, apakah dari satu sumber itu bisa kita nerima dengan valid, apakah itu bukan ada kepentingan dibalik sebuah stasiun TV atau negara gitu kan. Jadi mungkin langsung aja yang ingin saya tanyakan mengenai pendapat Bang Rizal dan Kak Abim, bagaimana tantangan dan hambatan dari toleransi sendiri di era sekarang, di era digital dan media sosial ini. Gitu. Oke, di era digital khususnya pasti nggak jauh dari HP ya, benar. layar media sosial gitu. Begitu banyak memang di media sosial berseliweran gitu ya.
paham tentang agama, tentang toleransi, tentang pendapat-pendapat yang berbeda. Tapi kalau kita perlu telaah, ya, algoritma dari media sosial itu sendiri selalu menyarankan kita untuk melihat hal yang kita sukai, hal yang satu pikiran sama kita. Gitu. Itu media sosial tuh jeleknya kayak gitu. Jadi kalau kita buka TikTok nih ya, kita scroll TikTok ya, dan scroll media sosial Instagram misal, kalau ada pendapat yang berbeda itu nggak akan muncul di beranda kita. Pasti yang satu pemikiran sama kita gitu ya. Contoh deh, misal kita suka berbau tentang agama Islam gitu ya, tentang ayat-ayat Quran, tentang hadis Nabi gitu ya. Nah, itu bakal muncul terus di scrolling kita. Tapi kalau kita sukanya hal lain, misal, mohon maaf, yang vulgar gitu ya, pasti munculnya itu terus. Gitu. Sama halnya dengan toleransi ya. Itu akan muncul terus sesuai dengan pemahaman kita. Misal ternyata dari dulu, dari lahir kita itu diajarkan untuk fanatik misal ya. Oh, agama kita yang paling benar. Maka yang muncul di scrollan Instagram itu ya terus itu aja. Soal dia yang paling benar gitu. Soal fanatikan ini. Karena dia merasa hal-hal yang tidak sesuai dengan dia akan skip di scrollan itu. Nah, jeleknya media sosial itu. Ya, kalau dari saya, maka tantangan terbesarnya itu ya, bagaimana kita juga harus memfilter jari kita. Memilah. Filter jari. Ya, jari kita ini juga harus dikontrol nih, dikendalikan. Enggak cuma pikiran kita. Gimana cara kita melihat perbedaan pendapat dan bagaimana pandangan yang berbeda. Nah, media sosial itu tempat sarangnya yang luar biasa berkembang biak pemikiran-pemikiran liar. Wah, kalau teman-teman lihat komentar ya, banyak hal yang berbau rasis, banyak komentar-komentar yang menyakiti hati gitu ya. Khususnya mungkin kalau dalam konteks agama gitu ya. Gitu. Kalau dari saya sendiri mungkin yang sering saya lihat sekarang perbedaan ini ya, agama-agama yang kalau dari saya konteks dunia, lingkup internasional. Kalau di Indonesia sendiri saya kurang masih lihat. Mungkin Nabi bisa nambahkan nanti di situ. Kalau dari saya mungkin negara kayak kita masih salah persepsi gitu ya. Perperangan antara Palestina dengan Israel. Kita menganggap bahwa semua yang menghancurkan Palestina, yang membantai Palestina itu adalah orang-orang Yahudi. Padahal tidak ya. Tapi orang-orang yang sedang menyerang Palestina sekarang itu adalah orang-orang Yahudi yang dia fanatik ya. Namanya Zionis. Orang yang berpikiran kalau mereka aja nih yang benar, mereka aja yang harus eksis di negaranya gitu. Jadi itu orang-orang yang harusnya dimusuhi. Tapi orang sekarang masih salah persepsi. Orang mengira semua kaum Yahudi itu jelek gitu ya. Padahal enggak. Ada kaum Yahudi yang ternyata juga sadar kok orang Palestina itu juga punya hak untuk hidup. Kayak gitu. Jadi persepsi begitu yang mungkin kita sering salah persepsi dan kita jadi salah kesimpulan akhirnya. Pada akhirnya kan semua tentang kesimpulan ya. Kalau kesimpulan kita terhadap sesuatu salah, maka salah juga yang kita lakuin. Itu sih dari saya. Ya mungkin sebelum ke Kak Habib, betul apa yang dikatakan Bang Rijal tadi, sebuah informasi sekarang sangat cepat kita terima dan juga kita harus benar-benar memilih dan memfilter apa informasi yang ada sekarang. Mungkin kayak yang baru-baru aja kemarin terjadi itu kan ada yang pengeboman di SMA berapa itu? Oh betul. Itu kan saya baca komennya tuh kayak ada yang komen pasti sorry yang melakukan orang non. Nah itu kayak tapi kan karena yang ada di senjata yang dia rakit itu kan ada nama-nama beberapa orang itu kan kayak kurang aja gitu, kayak nggak masuk akal. Padahal ada juga yang bilang ngasih data nggak itu ada namanya kan terduga pelaku gini-gini agamanya tulis Muslim juga gitu. Padahal itu makanya betul apa yang dibilang Bang Rijal tadi kan, kita tetap harus memilah dan lain-lain gitu. Tapi gimana? Mirip sih sebenarnya sama Rijal ya sebenarnya. Karena kan brainstorming atau apa bahasanya tuh dari sosial media ya. Kita hidup di era yang serba digital, pakai HP tinggal cari aja di TikTok berita terbaru, apalagi yang kayak kata Rijal, berita atau sesuatu hal yang kita suka bakal muncul terus tuh di FYP kita. Jadi
kemungkinan besar hal-hal yang nggak kita suka, misalnya kita nih seorang muslim suka baca hadis, suka baca ayat Al-Quran atau baca sejarah-sejarah Islam, ya kan? Pada akhirnya ketika misalnya ada sebuah fakta terbaru, misalnya kayak sebuah peradaban Islam seperti ini, ternyata faktanya dia nggak terima karena dia ngerasa apa yang dia sudah dapat dari media sosial yang dia cari itu paling benar gitu kan. Dan menurut saya dari informasi-informasi yang cuman satu pandang, cuman satu sudut aja, itu ngebuat orang-orang akhirnya, pada mayoritas orang kita sekarang ya, terutama orang-orang yang tinggal di lingkungannya homogen, kayak mungkin tempatnya Islam semua nih atau Kristen semua, akhirnya mereka nggak terbiasa dengan nilai-nilai yang berbeda. Karena kalau Rizal tadi nyontohkan ke hal internasional, saya mau coba kasih contoh beberapa hal di dekat kita nih. Ya kalau paling dekat kayak yang teman-teman tahu kayak di Sungai Kledang, Selili, atau mungkin kayak yang di tahun-tahun lalu sih ada yang mahasiswa lagi doa rosario terus digerebek itu kan sebenarnya kita pasti sepakat bahwasannya agama tidak mungkin mengajarkan hal demikian. Betul. Bagi maupun Islam, Kristen, Katolik ataupun itu nggak mungkin dia mengajarkan kita harus mempersekusi umat agama lain gitu kan. Pasti kan kita diajarkan untuk saling mengasihi. Tapi karena ada misinformasi, apalagi ayat-ayat suci kita tuh gampang dipelontar-pelantir, gampang dipotong, kemudian melahirkan sebuah perspektif baru, membuahkan sebuah pemahaman baru yang radikal, nggak menerima kebenaran lain. Nah itu yang rawan sekali ya. Makanya tadi benar kayak kata Rizal, sosial media itu adalah salah satu pintu awal bentuk intoleransi di masyarakat kita. Lalu dari bentuk intoleransi tersebut terbentuk sebuah gerakan biasanya. Gerakan-gerakan mungkin dari masyarakat sekitar yang kayak kita tahu ada penolakan tempat ibadah kayak gereja, atau mungkin kayak di daerah, mohon maaf, timur Indonesia juga ada penolakan masjid. Tentu saja kan balance ya, mau Islam atau Kristen mau agama pun pasti ada bentuk-bentuk intoleransi seperti tersebut gitu. Maka dari itu memang ya tantangannya adalah gimana kita bisa menyaring informasi tadi dan juga mau belajar mengenal satu sama lain. Mengenal dalam artian misalnya Eka dan Mahmud nih kan mohon maaf berbeda agama kan. Gak apa-apa nih kita kayak cuman pingin tahu aja, misalnya kayak Eka pingin tahu puasa itu gimana, atau Mahmud pingin tahu kebaktian itu gimana, itu kan gak apa-apa dalam konteks kita hanya ingin tahu, bukan untuk masuk ke agama tersebut kan. Nah dari situ sih makanya ya sependapat lah sama Rizal gitu sih ya, saya nggak bisa banyak kasih argumentasi ya. Mungkin saya tambahkan ya, yang lucunya media sosial itu kadang infonya nggak lengkap. Ya itu dia. Karena informasinya tuh cuma 1-2 batang aja tuh. Nah, sedangkan kalau kita cari informasi pasti kita diajarin di mahasiswa gitu ya, di kuliahan kita untuk mencari informasi secara lengkap. Ya, kita nggak boleh tuh kita ngeliat informasi itu juga dari satu pihak, ya, dari satu berita aja. Ya. Nah, kita itu kurang diajarkan untuk itu, cerdas dalam bermedia sosial. Di sekolahan kita nggak pernah diajar begitu gitu ya. Intinya kita secara etika itu belum pernah diajari sampai sedetail itu ya, apalagi mengikuti zaman. Maka PR-nya teman-teman ya betul tadi kata Abin juga, kita nggak bisa tuh langsung menjudge ya, langsung menganggap agama lain itu lebih salah daripada kita. Atau setidaknya kata Abin itu betul, setidaknya saling mengenal. Paling seenggaknya tuh, paling minimal. Maka kalau mau menghapus perbedaan salah satunya dengan media sosial, ya tentuin coba kenali agama-agama lain. Toh informasi kan banyak bisa dilihat dari HP kan, AI ya. Tanya aja gimana sih orang Kristen beribadah gitu. Jangan tertutup sama pemikiran dan agama sendiri gitu. Itu sih Mod. Lanjut. Mau nambahin dikit boleh? Boleh Kak, silakan. Di sini kalau kembali lagi ya dengan makna toleransi, bagi saya pribadi adalah, menurut saya sebagai orang beragama ya, kita semua orang yang mengimani sebuah agama, kita tuh berhak dalam diri kita pribadi, kita yakin ya agama kita memang paling benar, jalan yang kita
apa kita jalan ini benar. Misal Mahmud sebagai seorang muslim yakin ya dengan Al-Quran, saya yakin dengan Eka dengan otoritas Alkitab yakin. Tapi tentu dalam hal sosial, apalagi dengan masyarakat kita yang heterogen, macam-macam nih suku bangsanya, agamanya, kita tentu perlu lagi memilah dan melihat bagaimana pengimplementasian nilai-nilai agama kita ke masyarakat gitu. Bukan berarti misalnya ada salah satu narasi agama tentu, misalnya kamu nggak benar di agama saya, kemudian saya boleh membunuh kamu, boleh mengacaukan kamu. Nggak seperti itu kan seharusnya kan ya, agama itu menundukkan hawa nafsu, menundukkan amarah dan emosi. Seperti itu sih. Dan belum lagi dengan banyaknya narasi-narasi politik yang selalu membawa narasi agama, suku, yang kemudian akhirnya menggiring masyarakat kita untuk saling membenci. Padahal kalau kita tarik ke belakang, sebelum ada era digital, saya rasa masyarakat kita cukup harmonis lah ya. Kalaupun ada yang peristiwa besar itu peristiwa lain ya. Tapi menurut saya sebelum ada digitalisasi malah makin harmonis. Tapi pas ada digital malah makin panas lah istilahnya. Kayak toleransi adalah sebuah bahasan yang asing, menarik sekali, padahal itu kan seharusnya sudah jadi hal terbiasa buat kita sehari-hari gitu sih. Sebenarnya sama sepakat mengenai apa yang disampaikan tadi. Kita harus saling mengenal lah intinya, karena saya pun sendiri punya proker kan, kayak yang kunjungan ke tempat ibadah gitu. Sebenarnya Kak Abim, selain tujuan proker itu untuk belajar sejarah dari tempat ibadah tersebut, saya juga meminta sebenarnya kepada beberapa narasumber di tempat itu biasanya untuk menjelaskan gimana kegiatan ibadah. Kayak kemarin sebelum ke masjid kemarin itu kan sempat ke pura kami ya di Sentosa itu. Kami juga belajar bagaimana teman-teman dari agama Hindu beribadah, kapan waktunya juga gitu. Jadi sebenarnya itu nggak harus untuk menjadi Hindu untuk belajar Hindu gitu. Kita tetap bisa dengan keyakinan kita sekarang, tapi kita tetap bisa mempelajarinya seperti itu. Jadi sebagai sebatas saling mengenal sama itu, untuk menghargai perbedaan satu sama lain. Benar. Keren. Baik Bang, ini ada lagi kita bahas sekitar kita. Ini kampus atau organisasi atau lingkungan sosial menurut Abang Abim dengan Abang Rizal, bentuk nyata toleransi seperti apa sih yang ada di sekitar kita ini? Di praktik organisasi, kampus, di lingkungan sini. sama apa satu itu? Satunya itu lingkungan sosial. Iya betul. Kalau udah tadi. Udah. Oke, tentu paling dasarnya ya, kita praktik mudahnya, apalagi kita sesama mahasiswa, misalnya ya kita menghormati lah keimanan cara pandang mereka dalam beragama. Misalnya Mahmud lagi puasa ya kan, terus puasa sunnah misalnya puasa Senin Kamis atau apa itu, terus kita tahu Mahmud lagi puasa, mungkin sebaiknya teman kita yang non muslim kita tahu adabnya, kayak mungkin kita makannya agak pinggir. Begitu juga misalnya Eka bisa kebaktian hari Minggu kan. Nah, aku ada prokeran hari Minggu, Eka izin ke Mahmud, itu harusnya Mahmud dan kawan-kawan mengerti kalau Eka beribadah di hari itu. Itu bentuk paling dasarnya, artinya menghormati dan mengetahui prioritas kita sebagai orang beragama nih, batasannya sampai mana aja. Terus juga tentunya bentuk lainnya yang lebih agak besar adalah kita bangun dialog antara mahasiswa satu dengan lainnya, antara mahasiswa Muslim, Kristen, Katolik ataupun agama lain. Di sini kita membicarakan di mana titik temu kita dalam hal berwarga negara, bermasyarakat gitu. Sehingga pada akhirnya kita bisa nih mengajarkan dan mengajak masyarakat luas menyebarkan paham toleransi tersebut, agar tidak ada misinformasi di antara kita umat beragama ya. Kayak gitu sih. Jadi memang dari cara kita mengenal lalu kita membangun dialog, itu salah satu praktik kecilnya ya.
di lingkungan kita. Ya gitu sih. Mungkin bisa dilanjut sama Rizal lah, kan Rizal lebih pro nih kayaknya. Enggak sih. Hiperbola ya. Baru Kalau dari saya enggak banyak sih. Kalau organisasi menarik ya. Karena kalau ngomong organisasi banyak lingkupnya. Dan apalagi saya lagi di organisasi gitu. Organisasi praktik untuk toleransi itu harusnya teman-teman bagaimana cara tidak salah paham dulu sama paham tertentu. Saya pernah lihat gitu ya, ada quotes dia bilang begini, kesalahpahaman itu muncul dari ketidakmampuan kita menghargai perbedaan. Jadi kalau organisasi sendiri pun banyak tuh perbedaan-perbedaannya ya kan. Ada PNK, ada kami, ada GMNI, HMI, banyak gitu. Atau organisasi internal kampus deh ya, hima-hima gitu kan. Mungkin di hima-hima itu banyak budaya kultur yang berbeda. Maka praktik yang paling harusnya kita lakukan itu adalah pertama komunikasi. Tadi betul katanya dialog gitu ya, saling mengenal. Komunikasi kayak mana sih dari pandanganmu sendiri terhadap hal ini gitu ya, terhadap ini gitu ya. Kalau dari kamu ibadahmu gimana sih? Dari kamu gimana sih kultur organisasimu gitu ya. Jadi yang harus dipahami sekarang memang kita itu, kalau dari saya pribadi ya, kita masih kurang di organisasi kampus di Unmul pun masih kurang dalam hal artian toleransi menurut saya. Kenapa begitu? Karena kita nggak pernah mau untuk memulai saling membuka komunikasi gitu antara satu dengan yang lain dengan yang ini gitu ya. Kita nggak pernah tuh buka komunikasi. Pasti kita selalu menganggap oh mereka kayak gitu kok, mereka agamis tuh, mereka nggak mau sama kita, mereka orangnya fanatik, kita aja lah gitu, nggak usah lah sama mereka gitu. Pasti banyak tuh kayak gitu, dan itu sering saya dengar selama bahkan setahun ini pun masih sering dengar kayak gitu. Jadi kalau dalam praktik kampus sendiri, kalau mau buat perubahan yang besar ya, dari kita dulu deh, dari kita dulu gimana menyikapi toleransi dan perbedaan gitu, apakah kita sudah melakukannya atau belum gitu kan. Kalau dari praktik kampus sih begitu ya dari saya, karena organisasi ya, saya ngomongin dari organisasi aja. Ya kalau nambahkan juga sedikit ya, saya juga ketika jadi kepala bidang keagamaan waktu kan biasanya di teman-teman ada penerimaan mahasiswa baru pasti ada kayak perkenalan hima gitu kan. Nah, saya kan waktu kesempatan saya bicara, saya bilang ke teman-teman 25 dan teman-teman IPS lainnya, sebenarnya saya ingin yang tadi menciptakan ruang yang penuh dengan toleransi gitu. Karena saya pikir selain keluarga, kampus juga yang terdekat sekarang, kampus adalah tempat terdekat kita untuk saling menghargai perbedaan gitu loh. Gitu. Makanya saya juga ketika entah itu ada prokeran, entah itu ibadah yang muslim atau yang non muslim, saya selalu bilang ke teman-teman di himpunan juga, untuk teman-teman yang misalnya nih kayak kemarin pernah waktu lain pas pasca itu kan collab ya. Saya bilang ke teman-teman himpunan, silahkan ibadah waktu peribadatan masuk, biarkan kami yang muslim yang menjaga hal-hal seperti kayak konsumsi, regis, parkiran dan lain-lain. Silahkan ibadah. Ketika memang sudah waktunya ibadah itu selesai, dan mungkin kan kemarin tuh ada kayak games gitu, nah ketika games baru kita masuk kita ikut meramaikan situ. Jadi begitu pula ketika waktu Nisfu Sa'ban kemarin kami sempat mengadakan yang muslim silahkan baca Yasin, dan teman-teman yang non muslim yang ngurus kayak persiapan perlengkapan, entah menyiapkan makan dan lain-lain. Jadi saya usahakan, saya mulai dari pribadi, dan saya coba sampaikan ke teman-teman, silakan teruskan ini kalau memang menurut teman-teman baik gitu loh. Iya benar. Gitu. Keren sih. Keren. Ini masih soal pengalaman, Bung. Karena belum pernah situasi menyesuaikan sikap atau menghormati atau menghargai perbedaan itu, dan pelajaran apa yang paling terkesan yang Bung dapatkan?
Kamu kan? Apa? Aku terusin dulu. Gak apa-apa. Aku ya cerita nyata ya tentang toleransi tadi ya. Ya betul. Agak sharing dikit lah ya. Nggak mau kan sharing memang sharing ya. Memang sharing ya? Sharing ini. Jadi aku masih ingat banget cerita ini dulu waktu seumuran kalian juga, waktu maba banget. Aku punya teman namanya Ray Samuel. Jadi kami berdua tuh punya satu apa ya namanya? Kita mandang satu sama lain tuh kayak ada pandangan yang berbeda. Misalnya Ray Samuel menganggap aku pasti dia orangnya kaku atau gimana gitu kan. Aku juga menganggap Ray Samuel termasuk anak yang susah diajak kerjasama dan lain sebagainya. Tapi ada satu momen di mana ketika itu aku lagi kesusahan dalam hal tugas kuliah, dan ternyata orang yang tidak terkira ngebantu aku itu adalah Ray Samuel. For your info aja, si Samuel ini Kristen Protestan dari gereja yang dulu aku menganggap dia gerejanya agak aneh. Cuman pas sudah kenal lebih jauh dan sering ngobrol, ternyata dia nggak seaneh itu, dan dia bahkan sangat di luar dari image aku ke dia lah. Ternyata dia sangat baik kayak gitu. Bahkan dia ketika aku pernah nggak ada makanan, dia pernah ngasih makanan, ngasih tukar makanan satu sama lain. Dia ngasih beras, aku ngasih mie instan. Dan ada kata-kata yang menyentuh sih, kayak aku bilang makasih ya Ray, dan dia bilang makasih juga, semoga Tuhan memberkati. Dari kata yang menurut aku simple kayak gitu, aku cukup tersentuh karena pada awalnya aku nganggap dia orang yang aneh dan kaku dan fanatik kan. Tapi ternyata dengan perkataan yang selembut itu dia mampu mengetuk hatiku gitu nah. Dan aku jadinya nganggap kita berbeda tuh nggak ada permasalahan. Beda iman, beda cara pandang, beda pengajaran tuh nggak ada yang nggak bisa dipermasalahkan gitu. Itu salah satu praktik cerita kecil sih. Terus juga sama ini, dulu aku sebenarnya dulu aku juga muslim kan, tapi kayak aku tuh pernah salah sangka tentang suatu perayaan di dalam agama Islam, namanya tuh Maulid Nabi. Dulu aku menganggap Maulid Nabi itu acara yang aneh karena acara yang tidak ada jelasnya dasarnya di dalam agama Islam. Cuman setelah berkuliah dan ketemu dengan banyak orang, banyak perspektif baru yang masuk ke aku jadi sadar bahwasannya landasan perayaan tersebut tuh ada. Jadi dari belajar sejarah aku jadi ngerti ternyata segala perayaan di agama Islam itu ternyata ada dasarnya, ada kemaslahatannya, ada keperluannya. Jadi dari yang tadi benar, dari yang nggak kita kenal terus kita coba cari tahu, akhirnya timbul rasa toleransi, timbul rasa kayak menghargai. Akhirnya kita paham kenapa ya si Ray dulu seperti itu, kenapa ya si Mahmud seperti itu, misalnya kayak gitu deh. Dari timbul komunikasi dan ingin cari tahu, akhirnya kita ada kesepakatan, kepahaman gitu. Itu kan ya Rijal sih. Mungkin Rijal bisa nambahin deh, karena ya Rijal kan ya anak kami lah, keren lah. Berlebihan. Kak Abim loh yang ngomong, bukan saya loh. Iya kan saya yang ngomong. Berlebihan. Enggak. Lanjut Jal, kau Jal. Langsung lanjut kan? Lanjut aja. Tapi boleh tahu nggak? Abis ini pertanyaannya apa? Biar saya bisa menyesuaikan. Habis ini cara menumbuhkan sikap toleransi. Oke. Oke, mungkin berarti agak panjang ya. Kalau dengan pribadi, yang paling saya terapkan toleransi itu di perkuliahan. Banget, perkuliahan itu saya pertama kalinya menemukan berbagai banyak perbedaan dari kelompok, agama, ya. Terkhusus teman saya pertama. Ada namanya, kalau dia namanya Ray ya. Nama teman saya Dennis namanya. Dia kenal juga si Dennis. Ya itu ini ya Kristen. Nah, dia secara bersamaan itu Tionghoa, Chinese ya. Dan dari dulu ya teman-teman Chinese itu sering diolokin dan disindir-sindir gitu. Dalam hal artian Cina gitu. Mohon maaf ya. Kayak gitu. Mungkin itu dalam contoh nyatanya. Kayak gitu sering dilakuin, dan si Dennis ini dia tuh kayak seakan nggak mempermasalahkan itu. Jadi kalau kita mau bertoleransi,
orang yang berbeda dari kita pun harusnya semuanya ternyata sudah duluan tuh menerapkan perbedaan. Ya gitu ya. Jadi teman-teman, kalau dari Denny sendiri pun, dari saya ngerasa walaupun kita berbeda agama, kita berbeda suku, kami selalu bareng-bareng gitu di perkuliahan. Kami ngerjain tugas bareng, kami makan bareng, kami bahkan ke masjid bareng gitu ya. Dia tidur-tiduran di masjid pun boleh, silakan. Saya selalu ajak dia, karena ya masjid kok bagi saya tempat yang nyaman. Saya mau dia nyaman juga untuk duduk, untuk istirahat. Dia datang tuh bareng-bareng sama saya, duduk-duduk sama saya di masjid. Jadi perbedaan itu sebenarnya nggak bisa diberikan definisi yang nyata ya. Pastinya dia harus sesuai dengan perbuatan kita sendiri. Kalau dari saya sendiri memaknai perbedaan itu, gimana cara kita memperlakukan orang dengan baik gitu ya. Itu pastinya gitu. Jadi perbedaan itu ya, kita toleransi itu bukan tentang hanya menghargai perbedaan, tapi gimana cara kita juga memberikan kebaikan kepada orang yang berbeda sama kita gitu ya. Orang yang benci sama kita, gimana cara kita baik juga sama mereka gitu. Itu dari saya. Terus sama yang kedua ya, ini saya perlu sampaikan teman-teman, yang perbedaan yang paling nyata dan paling jelas paling saya rasakan itu pas saat bertemu sama orang-orang sejarah. Waduh, kenapa tuh? Ada apa Itu sejarah ini? betul, orang sejarah. Dulu itu ya teman-teman, saya di BK ya, yang notabene-nya itu jauh dari marhem, jauh dari sejarah, jauh dari berbau-bau tentang jas merah gitu ya. Itu jauh tuh. Terus juga saya kebetulan tumbuh di LDK juga, lembaga dakwah kampus ya. Jadi saya belum pernah tuh bertemu sama orang-orang sejarah. Pada suatu kesempatan saat saya jadi ketua hima ya, terus ketua DPM juga ya teman-teman, saya bertemu sama mereka. Yang paling saya ingat tuh nih satu nih ya, Abim. Terus yang paling kental itu pemikirannya Alex ya. Alex. Terus Ismail ya. Nah, saya ketiga orang ini paling sering komunikasinya dulu. Entah kenapa kita tuh kayak nyambung aja kalau ngomong. Kalau ngobrol itu kayak ngerasa, oh kita bisa bicarakan hal ini lebih dalam lagi gitu. Apalagi sama Alex ya, saya pernah tuh ngomongin kehidupan sama dia, asli. Jadi itu kita itu ternyata berbeda-beda, tapi dalam suatu permasalahan kita bisa kok nyambung gitu. Itu salah satu contohnya. Bahkan teman-teman sejarah yang lain pun yang nggak saya sebutkan namanya, bahkan sampai sekarang gitu ya, saya ketemu sama teman-teman sejarah sekarang, sama Aksal gitu ya, yang di DPM juga. Ya saya juga melihat ya kita sama aja kok, nggak ada perbedaan yang ternyata membuat kita harus bermusuhan dan berlawanan gitu. Jadi kalau ngomongin toleransi, alhamdulillahnya saya sudah nerapin ke teman-teman, dan teman-teman sejarah pun begitu gitu. Jadi kalau yang jadi PR adalah teman-teman mungkin paham ini aja ya, cara kita melakukan ini itu tidak semuanya melakukannya. Kadang orang-orang tertentu aja yang paham kayak gitu. Itu PR-nya kita. Gimana cara kita bisa menyebarkan kebaikan ini ke orang-orang juga. Gitu. Itu dari saya. Sorry panjang ya. Kan ngalir aja. Ya. Malam meledak tuh apa? Iya, sebenarnya menarik dari apa yang disampaikan dari pengalaman Kak Abim dan Kak Rizal tadi ya. Saya pun juga bicara pengalaman sebenarnya nggak terlalu banyak. Saya dari kecil kan dari keluarga dari lingkungan saya tuh campur juga lah. Ada yang non, tapi lebih dominan yang non kan. Karena dulu bapak saya kerja di perusahaan, jadi tinggalnya di mes gitu. Dan lumayan banyak orang Toraja gitu kan. Jadi pernah ada waktu itu ketika saya ingat banget pas acara pernikahan tuh, acara pernikahan. Jadi tetangga saya ini kan biasanya orang Toraja dengan adatnya sampai malam gitu kan. Dan yang saya rasakan toleransinya di situ sebenarnya ketika tetangga saya tuh datang ke rumah saya bilang gini, Bapak Mahmud, ini saya kasih uang, silakan dibikin masakan buat undangan tetangga-tetangga yang muslim. Jadi kayak
mungkin biar nggak tercampur gitu lah. Mungkin mungkin mau bikin masakan yang non halal. Jadi yang muslim bisa makan juga merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh tetangga saya ini kan bisa bareng-bareng gitu. Benar. Gitu. Makanya saya nggak terlalu jauh dengan hal toleransi itu. Makanya saya coba mulai dari diri sendiri sebenarnya untuk menerapkan toleransi itu sendiri. Gitu. Iya, keren. Kalau ya cara sederhananya lah untuk sekarang dari Kak Abim dan Bang Rijal untuk menemukan nilai toleransi tadi apa tuh kira-kira kan yang jelas dan yang pasti yang kunci utamanya kan menghargai perbedaan itu gitu kan dari tadi itu. Gimana kami? Ini ya, agak nyambung paham pribadi lagi, dikit aja. Iya, gak apa-apa. Ya. Kan ngalir ya. Iya. Sama berlandaskan skrip yang saya buat ini. Jadi paling sederhana tuh menurut saya adalah dengarkan dulu sebelum kita menilai ya. Jadi mau apapun informasi, persepsi, berita, kita dengar dulu nih berita ini bagaimana. Baru kita bisa nilai. Kan kadang orang cuman langsung nilai aja. Misal kayak ada berita pengeboman dan semacamnya, kita nilai langsung tanpa kita dengerin dulu, kita telaah. Benar kayak kata Rijal, kita sebagai mahasiswa kan, apalagi anak sejarah, kalau sudah belajar tentang penelitian sejarah ada namanya telaah sumber. Itu kita harus tahu dulu ini benar atau enggak dan apakah diajarkan seperti itu di ajaran agamanya, baru kita bisa nilai. Terus ya tadi kita pintar-pintar juga melihat berita, hindari hoax dan juga tumbuhkan empati sih. Kalau kita nggak ada tumbuh empati, rasa kasihan, nggak akan terbentuk sih. Kayak aku dan Eka dan Mahmud dan Rijal dan aku nggak akan terbentuk. Kayak gitu. Karena kayak satu quotes, kita harus menebarkan kebaikan, benar kayak kata Rijal, kasih, cinta. Ubi caritas et amor Deus IBS. Ya di mana ada kasih dan cinta, di situ ada Allah, di situ ada Allah, di situ ada Tuhan. Ketika kita menebarkan cinta dan kasih, di situ Tuhan hadir dalam bentuk relasi yang baik kayak gitu. Balik ke Rijal sih yang sangat mahal luar biasa. Ya mungkin sebelum ke Bang Rijal saya mau menanggapi dulu kan. Ya lagi-lagi benar disampaikan Kak Abim, dengar dulu apa yang dari lawan bicara kita lah. Iya benar. Begitupun waktu kami kunjungan ke Pura kemarin, akhirnya saya lumayan banyak belajar. Kalau saya kan ini ya lumayan tertarik agama Hindu tuh gara-gara saya tuh dulu ada acara TV Mahabharata tuh. Oh iya. Nah iya kan. Nah bapak saya tuh sering cerita juga tuh, contoh sampai cerita lah. Jadi kayak gini-gini sampai akhirnya waktu ke Pura kemarin saya tanyakan lah gimana peribadatan orang Hindu. Ternyata berbeda jauh dengan apa yang ada di film. Maksudnya kalau film kan bersumber dari India. Iya benar. Ternyata Hindu di Indonesia itu beda. Ternyata kalau di India kalau tidak salah kan ada pemuja Wisnu, Siwa dan Brahma kan. Nah, dan ternyata Hindu di Indonesia sendiri itu satu sebenarnya, memuja atau menyembah Sang Hyang Widiwasa kalau kata namanya gitu. Jadi kan kayak ternyata apa yang saya tonton dan saya lihat waktu itu yang di televisi berdasarkan cerita ada sebuah perbedaan juga, dan akhirnya mulai dari situ saya juga tahu, saya tanya juga apakah ada waktu-waktu khusus untuk peribadatan gitu. Bapaknya bilang ada, sebenarnya kurang lebih dengan Islam tuh dia bilang. Mungkin kalau Islam kan 5 waktu ya, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Kemarin sih yang saya ingat ada dua pagi dan sore. Jadi ketika matahari terbit dan matahari terbenam tuh. Jadi kayak saya pikir cuma kayak ada hampir setiap saat bisa dilakukan kapan aja, saya pikir seperti itu. Dan ternyata ada waktu-waktunya juga. Dan itulah dan juga kenapa di setiap
rumah teman-teman Hindu itu ada kayak pura khusus gitu loh, pura rumah gitu kan. Jadi kayak itu tempat ibadah mereka gitu. Dan menarik lah menurut saya ketika kita saling mengenal tadi itu. Benar. Sama boleh nambah dikit aja. Boleh. Sama juga aku punya pengalaman dengar kayak si Mahmud dulu. Sorry kalau agak nyinggung Eka ya dikit. Iya. Jadi dulu aku agak bingung sama, aku ada teman namanya Ater, teman SMP. Dia kebetulan GPDI juga. Waktu itu pernah diajak ke gerejanya dia, dan ada satu mungkin tata liturginya tuh dia bahasa roh. Iya, jadi di situ waktu itu aku nggak ngerti bahasa roh tuh kenapa, karena kan mereka kayak mohon maaf kayak teriak-teriakan gitu kan. Tapi setelah kuliah dan ketemu banyak orang, apalagi aku ketemu ada anak-anak dari PMK, salah satunya namanya Eka, dia anak bahasa Indonesia seangkatan aku. Dia kasih tahu ternyata ada makna dari bahasa roh tersebut, ada buah karya dari Roh Kudus ya kan, yang dimana dibuahkan lewat bahasa roh tadi. Dari situ aku jadi ya amazed sih, yang awalnya nggak tahu jadi tahu, dan akhirnya ternyata alasannya ini, akhirnya aku bisa menghargai gitu. Lanjut lagi. Langsung ke Bang Rijal. Bang Rijal. Sudah saya tadi. Langsung aja. Ya, kayaknya HP-nya udah mulai panas tuh. Iya deh kayaknya. Ya. Kayak ada asap. Oke, cepat aja. Dari saya yang pertama teman-teman, toleransi itu kita harus pahami dulu, toleransi itu bukan tentang agama aja. Kalau bagi saya, toleransi itu bagaimana cara kita juga menghargai perbedaan pendapat, ideologi, kelompok, organisasi. Dan kalau toleransi beragama mungkin sudah agak banyak yang bahas ya. Tapi perbedaan pendapat ini kadang jarang dibahas. Dari dulu sampai sekarang. Gimana sih dulu sejarah kita ngelihat Indonesia? Mungkin mohon maaf kita coba buka juga G30 SPKI gitu ya. Itu pun karena perbedaan pendapat, perbedaan ideologi. Kita nggak pernah tuh ngebahas bagaimana cara kita juga untuk seenggaknya ya menghargai perbedaan yang lain dan juga menyatukan sama-sama biar gimana caranya kita bisa maju di negara ini. Itu satu. Terus yang kedua, cara paling sederhana yang bisa dilakukan dari mahasiswa sendiri itu kode bagi saya ya, berorganisasi atau berkomunitas dan berkelompok. Karena dengan cara itu kita bisa ketemu dengan banyak orang, bisa ketemu dengan suku yang berbeda, ketemu dengan berbagai orang yang berbeda. Itu semua dari organisasi ataupun kelompok kayak gitu. Ada yang dari Papua, ada yang dari Toraja, ada yang dari Jawa, Banjar gitu ya, yang agama yang lain. Maka dari situ kita akan belajar saling mengenal, saling menghargai, dan juga saling berpendapat tuh dalam forum ya kan. Gitu. Nah itu sudah salah satu cara paling sederhana yang pertama. Yang kedua, terus yang ketiga, yang terakhir literasi. Literasi ini ya kita yang paling rendah ya menurut saya di berbagai negara ASEAN. Karena ya kita oke deh, kita ajak teman kita baca buku gitu. Kayaknya nggak banyak tuh yang mau gitu ya. Mereka pasti merasa bosan gitu ya. Mending scroll TikTok, mending main HP, mending main game ya. Jarang tuh baca buku. Nah, kalau baca buku aja sudah nggak mau, apalagi kita baca hal yang berseliweran di media sosial. Gimana cara kita bisa membaca informasi lengkap kalau kita nggak mau membaca buku? Yang pertama. Literasi itu sangat penting, bahkan itu bisa berpengaruh ke berbagai bidang dan aspek. Salah satunya toleransi. Gitu. Karena dengan literasi kita bisa paham gitu. Kita bisa coba berempati juga gitu ya. Terus yang ketiga, masih nyambung literasi, itu dengan cara kita juga menyalurkan hobi kita. Contoh menggambar. Ya. Saya pernah lihat menggambar juga itu dalam satu teman saya yang suka gambar, itu juga ngajarin kita cara kita berempati. Gimana sih cara gambar orang yang mukanya sedih gitu ya. Gimana sih cara gambar orang yang mukanya senang. Nah itu udah belajar berempati, belajar juga bertoleransi. Maka teman-teman literasi itu nggak cuma didapat dari buku aja. Banyak banget dari menggambar, dari hobi-hobi yang kita lakuin, bahkan dari wibu gitu ya, nonton anime itu juga bisa mengajarkan gitu bagaimana cara berempati. Film gitu ya, film-film barat, film-film kita suka film itu juga mengajari kita tentang toleransi gitu. Jadi sumber literasi itu nggak cuma satu aja, banyak yang bisa kita lakuin. Maka PR-nya tadi kita berbanyak juga berorganisasi, berkelompok juga, berkomunitas sama orang-orang yang berbeda sama kita, sama terakhir literasi.
Nah, literasinya ditingkatkan lagi. Dengan literasi yang bagus, insya Allah kita bisa damai juga. Akhirnya terbentuk tuh masyarakat yang bertoleransi sama lain. Ya, gitu. Itu sih dari saya, Mut sama Eka. Oke. Jadi toleransi itu bukan satu pihak satu aja, tapi kita bisa menemui dari organisasi, literasi, terus mengenal sejarah lagi. Bener. Ini Keren. ada terakhir nih, Gak apa-apa Mut, aman aja Mut. Maaf. Ya iklan bentar guys. biar nggak tegang. Oke, soal terakhir sebelum kita tutup podcast ini ya Kak ya. Iya. Ke sini. Di ujung udah sudah di dalam. Iya. Udah Ayo. terakhir Seneng nih. banget gak sih kita bisa sampai di ujung. HP-nya aja senang gitu. Oke. Ada pesan nggak dari Bung Abim dan Bung Rizal ingin sampaikan untuk para pendengar podcast hari ini tentang toleransi ini? Tafadol Rizal. Abim dulu. Aku Oh enggak ngerti. Dia bahasa Arab ini. Oke. Ini kayak apa penutup gitu juga refleksi ya, pesan damai ya. Pesan damai. Pesan saya nggak banyak ya. Saya cuma menginginkan timbulnya kesadaran di antara diri kita masing-masing, timbul rasa peduli satu sama lain, tebarkan kebaikan dan cinta kasih sehingga toleransi itu dapat terwujud bukan cuma sebagai obrolan atau angan-angan semata, tapi dalam bentuk nyata. Bisa dimulai dalam diri kita sendiri. Ada quotes saya kutip ya, Amor vincit omnia, kasih mengalahkan segalanya. Ya, itu aja sih. Mungkin bisa lanjut ke Rizal. panjangin dikit lah. Apa? Panjangin dikit lah. Aku panjangin Panjangin dikit. dikit. Aku kalau kepanjangan kan jadi nggak enak ya. Gak apa-apa, karena kan memang pesanku simpel aja, kayak kalau sejauh kita baik dan kita saling mengerti dan terbangun dialog serta tumbuh tadi rasa satu sama lain, aku rasa toleransi itu bukan suatu bahasan yang khusus kayak hari ini sekarang, kayak sudah jadi makanan sehari-hari kayak gitu. Makanya aku dengan pesan singkat aja nggak mau bertele-tele, tapi mungkin kamu pasti bertele-telenya. Kayaknya salah ngundang itu sih. Panjangan kalau ngomong. Nggak apa. Kamu perspektif, ya kamu mewakili perspektif tertentu, jadi silakan aja. Pesan damai ya. Ya. Kalau dari saya, kita coba tadi ya, khususnya literasi. Kita coba sama-sama tingkatan literasi dalam hal juga. Tadi kurang satu ya, spiritualisme. Ya. Saya yakin tadi dibilang Abim, setiap agama itu pasti mengajarkan kebaikan dan kasih dan cinta ya, dan kasih sayang. Nggak ada agama yang nggak ngajarin begitu. Namun dalam implementasinya, kita yang notabene-nya adalah negara yang beragama, tapi masih banyak PR kita untuk bertoleransi. Benar. Padahal negara kita banyak agama yang berbeda, suku yang berbeda gitu ya. Tapi masih jadi PR tuh di negara kita. Anehnya itu gitu ya. Maka yang berarti kita perlu meningkatkan literasi dalam hal agama juga gitu ya. Bagaimana kitab suci kita mengajarkan kita untuk saling menghargai perbedaan. Tuh dari Al-Qur'an ya, terus Bible ya, yang dianut orang-orang Kristen. Tapi dari situ semua teman-teman, saya juga nggak lepas juga mengingatkan teman-teman dan juga kita semua, kita juga harus menghargai perbedaan dari kekurangan orang lain. Ya. Dari saya itu yang paling sering disepelekan. Gimana kalau kita melihat ya orang yang punya kekurangan gitu ya. Oke, contoh ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung gitu ya. Contoh ada orang yang disabilitas gitu ya. Contoh orang yang mungkin kurang pandai dalam berbicara, orang yang kurang pandai dalam berkomunikasi dan bersosial, introvert ya, orang-orang yang mungkin pemalu gitu ya, orang-orang yang masih dalam tanda kutip belum mampu nih sama seperti kita. Oh mungkin standar kita sudah mencapai yang bisa bicara banyak sama orang, kita sudah mampu berorganisasi dengan keren gitu ya, atau kita dengan prestasi-prestasi lainnya. Tapi yang sering disepelekan adalah bagaimana kita melihat orang yang nggak sama kayak kita.
Nah, itu sering terjadi teman-teman. Apalagi circle-circlean tuh. Betul. Itu sering muncul tuh. Orang yang lihat di luar circle-nya itu pasti nganggapnya, oh itu bukan orang kita tuh. Oh dia tuh kayak gitu loh, dia tuh kayak gini, digibahin gitu ya, dibicarain hal jeleknya gitu ya. Dan itu dari tingkatan terkecil tuh, circle kita, dari teman-teman kita. Nah, makanya teman-teman kalau pengen merubah, ya khususnya kepada mahasiswa yang nonton sekarang, maka ubah dulu nih dari kita sendiri dan teman-teman kita dan sekitar kita. Kalau kita udah ngelakuin itu, ayo kita bisa lebih besar lagi gitu. Mungkin teman-teman HMPS sekarang sudah berbuat banyak gitu ya. Salah satunya dengan menghargai diri kalian saya gitu ya, menghadirkan ABIM. Itu salah satu bentuk nyata dari organisasi gitu ya. Tapi kita juga perlu memperhatikan sekitar kita gitu. Gimana kita di perkuliahan gitu ya. Kalau ada orang-orang mahasiswa gitu ya, teman kita yang sering berpendapat, sering muncul gitu ya, sering nanya, kita pasti bicarain dia tuh. Oh ini orangnya penjilat nih gitu ya, orangnya ini cari muka nih sama dosen gitu ya. Kenapa kita selalu menjudge orang dengan apa yang mereka lakukan sekali aja gitu ya? Padahal mungkin di balik itu niatnya beda gitu. Mungkin dia ternyata mau tanya beneran gitu. Dia mau cari tahu beneran, mau cari ilmu gitu. Tapi kan kita jarang tuh mentoleransi hal itu gitu. Maka kalau dari saya, toleransi itu bukan tentang beragama teman-teman, tapi bagaimana cara kita menghargai perbedaan gitu ya. Terus cara kita juga berbuat baik kepada orang yang nggak sama kayak kita. Sama satu lagi, sama orang yang benci sama kita. Gitu. Kita nggak pernah tuh berbuat baik sama orang yang benci sama kita. Benar. Dari agama saya mengajarkan begitu. Islam ya, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kami untuk, bahkan Nabi kami pun gitu ya, dilempari batu gitu ya, tetap mendoakan mereka gitu. Nabi Muhammad dulu melihat seorang kakek buta Yahudi gitu ya, yang mencaci maki beliau, tetap beliau kasih makan tuh, beliau suapin gitu. Nah kita sekarang sebagai seorang manusia lah gitu ya, mungkin bukan seorang muslim gitu, ini mah seorang manusia. Gimana cara kita bisa menumbuhkan kebaikan dan empati itu kepada orang sekitar kita dan kepada orang lain. Maka teman-teman, pesan saya, jadilah penebar kebaikan di muka bumi ini. Kalau nggak ada salah satu, kalau kalian nggak kenal orang baik di antara kalian, maka jadi salah satunya. Gitu dari saya. Luar biasa. Kurang-kurangin gibah deh kalian ya, jadi nggak bikin merusuh gitu deh. Menarik sebenarnya jika membahas toleransi ini kan. Kita Indonesia sendiri penuh dengan perbedaan, mulai tadi agama, suku, ras dan yang lain. Kan di lambang Garuda kita, di cakar Garuda itu kan juga tertulis ya, Bhinneka Tunggal Ika. Beda-beda tetap satu. Artinya kita tetap satu, tidak ada perbedaan sebenarnya di antara kita gitu. Jadi ya mungkin kita sudah di ujung acara. Oke, keren. Pembahasan tentang toleransi ini. Semoga apa yang dibahas, yang kita bicarakan tadi bisa diterima oleh teman-teman semua, bisa dijadikan pelajaran. Diharapkannya begitu, karena ya nilai toleransi ini sangat penting, sangat diperlukan untuk terciptanya sebuah negara bangsa yang besar gitu. Betul, benar. Dengan harapan Indonesia emas 2045. Setuju. Ya, iya. Mungkin tidak ada lagi yang ingin ditanyakan lagi dari saya maupun Eka. Cukup sepertinya Kak Abim dan Bang Rizal. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selamat menonton podcast ini. Masyaallah. Jadi saya akhiri aja, sampai jumpa. Kalau ada diskusi selanjutnya kita bertemu lagi. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya juga, mungkin mewakili ketiga orang di sini juga, apabila ada salah kata yang menyinggung teman-teman semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman.